Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian kitab Sulwanus Salafi karya Syekh Khalid Al-Dhufairi hafizahullahu ta'ala. Dan kajian kita ini berisi ulasan, ya. Kita tidak membaca kata per kata, tapi meringkas dan juga memberikan poin-poin utama, menambahkan penjelasan pada hal-hal yang perlu ditekankan. Nah, jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Khalid Al-Dhufairi hafizahullah di dalam kitab Sulwanus Salafi. Poin-poin utama dalam muqaddimah ini kalau kita susun menjadi 20 poin utama. Nah, di muqaddimah itu Syekh Khalid hafizahullah menjelaskan bahwa Allah ciptakan makhluk untuk mengikhlaskan ibadah kepadanya. Dan dalam menempuh perjalanan menuju Allah, seorang hamba dilingkupi dengan ujian, syubhat dan syahwat. Guna menepis syahwat diperlukan tameng kesabaran. Jadi fitnah, syubhat dan syahwat. Kalau syubhat itu berkaitan dengan penyimpangan, kebid'ahan, al-ahwa, ya, kesesatan itu syubhat. Kalau syahwat itu yang berkaitan dengan keinginan duniawi, harta, tahta, wanita, ya, yang menyelisihi aturan Allah, itu syahwat. Dan dijelaskan di sini bahwa guna menepis syahwat diperlukan tameng kesabaran. Sedangkan syubhat dengan keyakinan. Ini berdasarkan Al-Quran surah As-Sajdah ayat yang ke-24. Kemudian fitnah syubhat berupa terpecah belahnya umat Nabi Muhammad SAW menjadi 73 golongan. Seluruhnya di neraka kecuali satu golongan, yaitu yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Yang sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, ya, begitu banyak riwayat yang menjelaskan terpecahnya umat Nabi Muhammad SAW menjadi 73 golongan. Terpecahnya itu karena syubhat. Kemudian disebutkan juga oleh Syekh Khalid, fitnah syahwat bisa berupa persaingan mendapatkan kenikmatan dunia, hingga sesama muslim bisa saling hasad dan saling benci, sebagaimana hadis Abdullah bin Amr riwayat Muslim. Nabi tidak mengkhawatirkan kefakiran pada umat. Mal faqra akhsha alaikum. Ya. Tetapi yang beliau khawatirkan adalah dibentangkannya dunia seluas-luasnya hingga umat beliau berlomba-lomba mengejar dunia hingga celaka mereka, sebagaimana celakanya umat-umat sebelum mereka. Ini diisyaratkan dalam hadis Amr bin Auf Al-Ansari riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berikutnya dijelaskan juga bahwa semakin jauh dari masa kenabian, fitnah semakin banyak dan ujian tersebar. Terjadi keterasingan bagi orang yang berpegang teguh dengan ajaran agamanya. Ilmu berkurang, perasaan kikir terjadi di mana-mana, ya, kebakhilan, serta banyak terjadi pembunuhan yang disebut dalam hadis Al-Haraj, ya. Ini sebagaimana hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian disebutkan juga hadis Anas riwayat Al-Bukhari. La ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah
datang suatu zaman, melainkan zaman setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Nah, semakin seorang menjauh dari fitnah, ia akan semakin selamat. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Orang yang beriman, taat, dan bersabar di atas sunnah, jumlahnya sedikit dan terasing dibandingkan orang-orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 116 dan Quran surah Yusuf ayat 103. Hadis-hadis yang menjelaskan bahwa ahlul iman dan ahlus sunnah sedikit serta terasing sangat banyak. Hal ini semestinya memacu seseorang untuk bersabar di atas kebenaran dan Islam serta kokoh di atas sunnah agar mendapatkan pahala yang besar dan kedudukan yang tinggi. Kemudian ada suatu hal yang menarik yang disampaikan oleh Syekh Khalid di salah satu paragraf dari muqaddimah ini, bahwa meskipun ahlu sunnah itu terasing dari orang-orang di zamannya, namun ketika mereka bersabar di atas keimanan dan sunnah, mereka benar-benar merasa tentram dan tenang hatinya. Karena mereka yakin bahwa dunia ini begitu rendah. Dunia ini bukan tujuan akhir, bukan. Hanya persinggahan sementara. Dan mereka meyakini bahwa perasaan kesepian yang hakiki adalah ketika seorang jauh dari Allah. Tidak mengapa sendirian di tengah hiruk pikuk manusia yang lupa dengan Allah, tapi kita tidak kesepian ketika dekat dengan Allah, tenggelam dalam zikir dan ibadah kepadanya. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Nah, keselamatan terbesar adalah keselamatan agama dari syubhat dan syahwat. Tadi sempat disampaikan bahwa tameng terhadap bahaya syahwat adalah dengan sabar. Lamma sabaru, kemudian tameng dari bahaya syubhat adalah dengan keyakinan. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Keyakinan itu tentu harus dilandasi dengan ilmu yang benar. Maka untuk menyingkap syubhat, agar kita tahu mana yang benar, mana jalan al-haq, itu dengan ilmu. Yang ilmu itu menghasilkan keyakinan. Keselamatan terbesar adalah keselamatan agama dari syubhat dan syahwat. Dan juga diingatkan oleh Syekh Khalid di muqaddimah ini bahwa orang-orang yang sesat banyak memenuhi saluran dakwah maupun tulisan-tulisan yang disebar dengan berbagai penyimpangan. Sehingga wajib bagi kita, bagi ahlus sunnah, untuk berhati-hati menghindar darinya. Ya, tersebar di internet, berbagai media-media sosial. Ya, karena itu ahlus sunnah tetap pada prinsipnya jangan gegabah untuk mengambil ilmu dari berbagai sumber, jangan, tapi harus selektif. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, harus berhati-hati. Penyimpangan-penyimpangan yang disebar itu membuat banyak pemahaman berubah, sehingga sunnah dianggap bid'ah dan bid'ah dianggap sunnah. Waliyadzubillah. Mengikuti Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf dianggap kemunduran dan keterbelakangan, sedangkan sekularisasi dan liberalisasi dianggap sebagai kemajuan. Memperingatkan umat dari bahaya kebid'ahan dan hawa nafsu dianggap sebagai tindakan kaku, berlebihan, dan dianggap sebagai sikap mengkafirkan saudaranya sesama muslim. Padahal kita hanya menyatakan, tinggalkan itu wahai saudaraku, karena itu bid'ah, dilarang oleh Nabi. Tapi ucapan seperti ini dianggap kita mengkafirkan saudara kita sama muslim.
diperburuk gambaran itu, demikian dahsyatnya. Sedangkan ajakan maupun pujian kepada kebid'ahan dianggap sikap bijak dan adil. Berubah. Pandangan manusia berubah karena begitu masifnya penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan itu disebar. Peringatan terhadap kekafiran dianggap menghambat kebebasan. Sedangkan ajakan kepada kekafiran, sihir dan takhayul dianggap kebebasan yang diharapkan. Nah, ajakan untuk berakhlak mulia, berpakaian syar'i agar wanita menjaga kehormatan dirinya, berhijab dan bercadar dianggap kemunduran. Bahkan dianggap ajakan pada pengkafiran. Wanita-wanita yang menutup auratnya, berhijab, bahkan menggunakan niqab, cadar, itu dianggap mereka itu suka mengkafirkan saudaranya. Padahal tidak pernah terungkap ucapan itu dari mulut saudari-saudari kita yang memakai pakaian-pakaian atau hijab syar'i yang mereka mengikuti manhajus salaf, berada di atas salafiyah secara manhaj dan akidah. Mereka tidak mengkafirkan kaum muslimin, tapi sudah dituduh. Nah, sedangkan ajakan wanita untuk keluar berhias, menampakkan auratnya dianggap sebagai keharusan dan hal yang disukai. Dianggap merupakan kemerdekaan bagi wanita, kebebasan. Waliyadzubillah. Ajakan untuk bersikap mendengar dan taat kepada pemerintah muslim, larangan memberontak, anjuran untuk memberi nasihat secara tersembunyi, serta peringatan dari bahaya demonstrasi dan kekacauan menentang pemerintah dianggap kerendahan dan merupakan budak-budak penguasa. Padahal kita menjalankan sunnah, larangan berdemonstrasi, kita dianggap antek-antek pemerintah. Ahlus sunnah dianggap begitu. Padahal mereka sekedar menyampaikan hujjah agar kaum muslimin kembali kepada bimbingan Nabi dan para sahabatnya. Seorang hamba hendaknya menyadari bahwa makar dan tipu daya ahlul bid'ah begitu besar kepada ahlus sunnah. Ahlus sunnah butuh pada sesuatu yang menguatkannya untuk kokoh dan bersabar terhadap makar ahlul bid'ah. Untuk itulah kitab ini disusun dan diberi judul Sulwanus Salafi Inda Kaidil Khalafi, yang artinya hiburan untuk para pengikut salaf dalam menghadapi tipu daya para khalaf ahlul bid'ah. Kemudian disebutkan oleh Syekh Khalid Al-Dhufairi hafizahullah pasal-pasal dalam kitab ini. Yang pasal yang pertama adalah ujian merupakan sunnatullah bagi para hambanya. Kemudian juga disebutkan keutamaan bersabar dalam menghadapi ujian dan sebab-sebabnya. Kemudian pasal yang ketiga, tercelanya sikap talawun, berubah-ubah prinsip agama dan ketidakkokohan dalam berpegang dengan sunnah. Dan pasal yang keempat, contoh-contoh ujian yang dialami para imam terdahulu, para imam kaum muslimin, ulama-ulama besar kaum muslimin, dan kesabaran mereka di atas sunnah. Terdapat 39 imam yang dipaparkan kisah kesabarannya dalam menghadapi ujian makar dan tipu daya dari para khalaf, orang-orang yang tidak suka dengan manhajus salaf, dengan ahlus sunnah. Nah, kemudian di muqaddimah itu banyak disebutkan kutipan dalil Quran, hadis ya oleh Syekh Khalid. Kita hanya sebutkan sebagian saja untuk penyampaian sekedar contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 116, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Jika engkau menaati mayoritas manusia di bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ini menunjukkan keterasingan orang yang berpegang dengan atau meniti jalan Allah. Kalau ikut mayoritas manusia bisa membuat kita tersesat dari jalan Allah. Sehingga kita harus mengetahui ilmunya dan bersabar sebagai tameng kita dari fitnah
syubhat dan syahwat untuk tetap berjalan di jalan Allah. Jangan ikut-ikutan dengan arus besar mayoritas manusia yang bisa menggelincirkan kita keluar dari jalur jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga disebutkan dalil bagaimana keadaan orang-orang Ahlus Sunnah yang meskipun mereka terasing, tapi mereka tentram, tenang hatinya, karena mereka selalu berusaha mengingat Allah, tenggelam dalam ibadah dan zikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman dan yang hatinya tenang dengan mengingat Allah, ingatlah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian juga banyak disebutkan hadis di dalam muqaddimah itu. Kita hanya sebutkan satu saja contohnya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam bermula dalam keadaan asing dan nantinya akan kembali menjadi asing sebagaimana permulaannya. Maka keberuntunganlah bagi orang-orang yang terasing. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian yang terakhir di muqaddimah itu juga disebutkan kutipan kalam ulama. Ada banyak kutipan kalam ulama. Kita sebutkan dua saja di sini sebagai ulasan. Di antaranya kutipan ucapan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah yang menyatakan, wa'lam ya ukhay anna man arada tuba sabara 'ala al-ghurbah wa lam yastawhish al-wihdah. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya orang yang menginginkan keberuntungan hendaknya ia bersabar dalam keterasingan. Kalau dia ingin tuba, keberuntungan yang disebut oleh Nabi, sabar dalam keterasingan. Terasing ketika dia berpegang dengan sunnah, saat orang-orang banyak yang menyimpang. Dan jangan merasa bersedih dengan kondisi bersendirian, meskipun antum berada di tempat yang sendirian. Antum berusaha untuk menjalankan tauhid dan sunnah, menjauhi kesyirikan, menjauhi kebid'ahan, menjauhi kemaksiatan, berusaha untuk taat kepada Allah. Jangan merasa sedih dengan kondisi bersendirian. Tetap sabar dalam keterasingan itu. Tetap konsisten untuk menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu dan bersabar di atas jalan yang berlandaskan ilmu itu. Kemudian ucapan dari Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah yang menyatakan, alaikum bil athar was sunnah. Wajib bagi kalian berpegang dengan athar dan sunnah. Athar itu bisa hadis Nabi, bisa ucapan sahabat maupun yang mengikuti mereka dengan baik. Wajib bagi kalian berpegang dengan athar dan sunnah. Fa inni akhafu annahu sayati an qalili zaman idza dzakara insan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal iqtida bihi fi jami'i ahwalihi dhammuhu wa naffaru anhu wa tabarra'u minhu wa adalluhu wa ahanuhu. Karena aku khawatir akan datang sedikit waktu saat seseorang menyebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan anjuran untuk meneladani beliau dalam seluruh keadaan. Mereka akan mencela, menjauhkan darinya dan berlepas diri darinya, merendahkan dan menghinakannya. Ini dinukil oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Taisir Al-Azizil Hamid fi Syarhi Kitab Tauhid. Nah, tetaplah berpegang teguh dengan athar dan sunnah. Aku khawatir, kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, suatu saat akan ada masa ketika orang mengajak mengikuti sunnah Nabi, justru orang itu dijauhi, dicela, ya, dihinakan. Nah, barakallahu fikum. Ini mungkin yang bisa
kita sampaikan pada ulasan kitab Sulwanus Salafi Inda Kaidil Khalafi bagian yang kedua. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita istiqamah di atas tauhid dan sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebab keberkahan dimanapun kita berada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.